Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan penjelasan tentang editing pada Microsoft Word bagian kedua. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan perataan teks, lalu bagaimana kita juga mengganti font ya melalui ini. Jenis font, lalu memperbesar ukuran font, mengganti warna font juga sudah melalui font color. Kemudian kita sudah belajar bagaimana mempertebal suatu teks ya dengan bold, memiringkan tulisan atau memberi garis bawah ya melalui ini underline, italic dan bold. Kemudian kita sudah belajar tentang perataan atau alignment ini. Ini justify rata kanan kiri, ini rata kanan ya, right, center rata tengah. Kita klik ini dia rata tengah. Dan kalau ini adalah left rata kiri. Untuk judul rata tengah. Jadi kita klik yang center. Lalu hurufnya kita perbesar, tadinya 12 karena judul ini jadi seperti ini. Bisa juga kita gunakan huruf besar semua, maka kita bisa klik di sini. Case sentence ya. Pilih yang uppercase. Maka dia menjadi huruf besar semua. Lalu kemudian yang ingin dipelajari pada kali ini adalah berkaitan dengan paragraf. Jadi yang pertama adalah jarak antar teks ini dalam satu paragraf. Ini kan paragraf ya, yang ini. Ini judul. Jadi bisa saya bold kan. Lalu kemudian saya beri garis bawah. Ini seperti ini judulnya. Lalu ini adalah paragrafnya ya. Kita tekan tombol tab jadi paragraf. Nah, yang disebut dengan spasi adalah jarak antara teks ini dengan yang di bawahnya. Bagaimana cara kita merubah spasi? Dari menu paragraf kita pilih yang line and paragraph spacing. Kita klik. Di sini spasinya 1. Sekarang kita coba naikkan jadi 1,5. Maka kita lihat sekarang di paragraf yang ini, sekarang spasinya adalah 1,5. Kalau yang bawahnya masih 1 ya. Bagaimana kalau kita mau merubah semua paragraf? Gampang. Merubah spasinya ya tinggal kita blok aja semua. Misalkan ini ya di halaman, ya di sampai sini aja lah, sampai sini aja halaman 1 sampai sini. Lalu kita ke spasi, kita pilih 1,15 ya, atau 1,5 aja, 1,5. Akan seperti ini. Fontnya kita ganti dengan Times New Roman, Nah ini, seperti ini. Lalu kemudian yang akan kita pelajari juga bagaimana dengan memberi angka. Ya, memberi angka pada teks. Sebagai contoh, di sini, suatu paragraf dapat dikatakan sebagai posisi jika memiliki ciri-ciri khusus di bawah ini. Nah, ini ya. Untuk yang ini, akan saya berikan huruf. Atau angka ya, kita berikan angka nomor. Jadi yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan atau memberikan suatu penggambaran dilakukan begini-begini. Nah ini. Ini akan kita berikan angka. Namanya numbering. Caranya adalah melalui menu paragraf, kita pilih numbering. Kita klik, nah di sini ada banyak pilihan. Bisa pakai huruf, bisa pakai angka. Nah sekarang saya pilih pakai angka yang tanpa kurung ya. Jadi yang ini aja. Nah sekarang kita lihat sudah ada angka. Ini disebut numbering. Kemudian misalkan juga kita ingin yang grup ini kita blok lagi. Bukan angka tapi bullet ya. Nah ini bullet library. Kita bisa menggunakan misalkan kotak ini atau tanda checklist. Ya, jadi itu bedanya. Kalau kita mau bullet, bisa pilih bullet. Kalau mau pilih number, kita pilih number. Atau huruf ya.
Walaupun namanya numbering, tapi dia bisa juga pakai huruf. Nah, itu ya cara menambahkan number atau bullet dalam suatu teks. Nah, berikutnya kita akan belajar. Setelah diedit seperti ini, maka kita coba simpan teks ini. Cara menyimpan itu ada dua. Pertama, kalau dia baru diketik, belum ada namanya, bisa pilih save di sini. Ya, klik menu file, lalu pilih save. Nah, maka dia sudah tersimpan. Tapi kalau kita ingin merubah namanya, ini kan namanya ini nih, namanya 416. Nah, kita pengen pakai nama yang baru, maka pilih file lalu save as. Lalu ada pilihan di mana akan ditaruh. Misalkan di desktop ya, lalu kita ketik nama filenya apa? Latihan misalnya di sini. Maka dia akan menyimpan dalam dokumen baru. Ini dalam dokumen baru, bukan lagi dalam yang tadi yang 144 itu. Ini dalam dokumen baru. Jadi kalau untuk dokumen baru pakai save as. Kalau sudah ada, artinya kita tidak mau menyimpan pada dokumen baru atau nama baru, maka kita cukup tekan tombol save saja. Ya, itu bedanya save dan save as. Nah, sekarang misalkan kita mau buka tadi yang 414 tadi itu, bagaimana cara membuka dokumen yang telah kita simpan? Bisa kalau kita sudah aktif Word-nya, bisa tinggal file, pilih open saja ya. Ini, klik open, nanti ditaruh di mana tadi yang ini. Nah, maka ini muncul yang 4116 tadi. Ya, jadi menu file lalu open untuk membuka file yang sudah kita simpan. Kita juga bisa menambahkan halaman. Ini di sini sudah ada halamannya ya. Kita anggap saja kita hilangkan dulu halamannya. Misalkan tidak ada halamannya, bagaimana cara menambahkan halaman? Kita bisa pergi ke Insert, lalu pilih Page Number. Jadi Page Number itu adalah untuk memberikan halaman. Top berarti nanti nomor halamannya di atas, kalau bottom berarti dia di bawah. Kita pilih bottom, seperti ini nanti di bawah. Bawahnya nanti bisa kiri, bisa tengah, bisa kanan. Nah, kita pilih yang kanan. Maka sekarang ada halaman di sebelah kanan, bawah, dan sebelah kanan. Jadi sekali lagi, memakai Insert dan pilih Page Number. Ya, itu untuk menyimpan. Atau untuk memberi, untuk memberi halaman. Nomor halaman. Kalau yang ini numbering untuk memberi nomor di teks ya. Kalau ini Page Number untuk memberi nomor halaman. Bagaimana caranya kemudian kita misalkan sudah disimpan, tadi kita klik file, kita klik save, atau bisa tombol atau icon disket ini ya untuk menyimpan. Ini sama. Bagaimana kita mau ngeprint gitu ya. Ini sudah jadi, misalnya terus kita mau print, tinggal pilih file lalu pilih perintah print. Nah, maka dia masuk ke area print ini. Ya, nanti kita sesuaikan saja dengan printernya ya. Jadi area print. Selain itu, kadang kita juga perlu memasukkan yang namanya tabel. Jadi bisa klik insert, lalu kita pilih tabel ini. Kita hitung mau berapa, di sini 4 ya. Lalu ke bawahnya berapa, misalnya seperti ini. Nah, ini jadi tabel. Ya, sekali lagi untuk memasukkan tabel di insert, lalu kita pilih tabel. Selain tabel, kita juga bisa memasukkan gambar. Jadi insert, sama ya, di tab insert, lalu kita pilih picture. Lalu kita pilih this device, dan kita bisa pilih gambar mana yang mau kita masukkan. Misalkan ini ya, gambar sekolah kita. Ya, dia akan masuk ke sini. Jadi insert, lalu picture. Begitu juga kalau kita ingin membuat grafik, itu bisa kita masukkan juga grafik. Caranya insert dan kita pilih chart. Jadi chart ini untuk grafik ya. Nanti ada pembelajarannya khusus tentang chart ini dan juga tadi tentang tabel ya. Nanti kita akan ada pembelajarannya khusus. Jadi tentang chart dan tentang tabel. Nah, ini adalah pengenalan saja tentang bagaimana kita bisa sebenarnya memasukkan berbagai macam objek ke dalam
Microsoft Word kita. Ya. Nah, ini chart ya. Tadi ini tabel. Setelah kita masukkan gambar. Nah, ini sangat bisa sekali. Selanjutnya kita harus lihat juga bahwa ketika kita menyimpan, misalkan tadi ya file, lalu kita save as, kita taruh di sini misal, maka tipe yang dihasilkan itu adalah tipe docx. Jadi ini adalah ekstensi atau tipe file yang dihasilkan dari Microsoft Word, yaitu docx. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan memberikan gambaran, karena nanti untuk detailnya kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, seperti insert tabel, insert chart, juga bagaimana editing picture dan yang lain-lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.